Selain itu, mohon maaf karena ada suara kebisingan-kebisingan dari luar yang tidak bisa untuk dihindari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulifa Safitriani dari kelas A6 IPS Angkatan 2018. Di video kali ini, saya akan memberikan contoh kegiatan pembelajaran menggunakan 10 keterampilan dasar mengajar pada siswa kelas 9 SMP, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Sebelumnya 10 keterampilan dasar mengajar tersebut: pertama, keterampilan membuka pelajaran; yang kedua, keterampilan memberikan motivasi; yang ketiga, keterampilan bertanya; yang keempat, keterampilan menerangkan; 5, keterampilan mendayagunakan media; yang keenam, keterampilan menggunakan metode yang tepat; 7, keterampilan mengadakan interaksi; 8, keterampilan penampilan verbal dan nonverbal; yang kesembilan, keterampilan asesmen; dan yang terakhir, keterampilan menutup pelajaran. Dan tanpa berlama-lama, inilah contoh kegiatan mengajar dengan 10 keterampilan dasar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi juga, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Bagus, pertahankan ya. Alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk semuanya. Saya minta tolong kepada ketua kelasnya, Mbak Haura, untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Mbak Haura. Ayo anak-anak, dikeluarkan dulu bukunya. Oke anak-anak, kita akan masuk ke materi berikutnya, yang mana hari ini kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Cakupan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang pertama, pengertian perubahan sosial budaya; yang kedua, bentuk perubahan sosial budaya; yang ketiga, faktor penyebab, penghambat, dan pendorong perubahan sosial budaya; yang keempat, memahami proses terjadinya perubahan sosial budaya; yang kelima, apa itu globalisasi dan dampak globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian perubahan sosial budaya. Apakah di sini ada yang tahu apa itu perubahan sosial budaya? Mari kita lihat materi tentang perubahan sosial budaya yang akan Ibu tampilkan menggunakan metode PowerPoint berikut ini.
Baiklah, sekarang giliran Ibu yang akan menjelaskan mengenai sedikit materi tentang perubahan sosial budaya yang sudah kita lihat di PowerPoint tadi ya. Perubahan sosial, yakni perubahan yang terjadi di segala bidang dan proses berlangsungnya dapat terjadi secara bersamaan. Salah satu contoh perubahan sosial budaya yang sering kita temui di masyarakat, salah satunya yaitu dulu para petani membajak sawah menggunakan kerbau. Kalau sekarang sudah beralih ke teknologi yaitu menggunakan traktor. Penyebab perubahan sosial budaya itu ada dua. Yang pertama, faktor intern. Faktor intern yaitu faktor yang berasal dari dalam terjadinya perubahan sosial budaya. Faktor intern ini terdiri dari adanya konflik dalam masyarakat, adanya peperangan di dalam masyarakat, bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk, dan adanya penemuan-penemuan baru. Dan yang kedua, faktor ekstern. Faktor ekstern ini merupakan faktor dari luar yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Faktor ekstern ini ada tiga. Yang pertama, terjadinya peperangan. Yang kedua, terjadinya perubahan lingkungan fisik atau alam. Dan yang ketiga, adanya pengaruh dari kebudayaan masyarakat luar. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya. Berdasarkan bentuknya, perubahan sosial budaya dibagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan secara cepat atau revolusi, dan yang kedua, perubahan secara lambat atau evolusi. Pertama yaitu revolusi, artinya perubahan yang terjadi secara cepat dan menyangkut seluruh sendi pokok kehidupan masyarakat. Contohnya, Revolusi Perancis, Revolusi Industri, dan Revolusi Indonesia yang terjadi pada tahun 1945. Dua, yakni evolusi. Evolusi ini perubahan yang terjadi secara lambat dan memerlukan waktu yang lama. Pada umumnya, evolusi ini terjadi karena kebutuhan masyarakat yang ingin menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya yaitu pada suku Dayak, suku Dani, suku Sakai, dan lain-lain. Selanjutnya yakni perubahan yang berpengaruh besar dan perubahan yang berpengaruh kecil. Perubahan yang berpengaruh besar artinya perubahan yang membawa dampak langsung kepada kehidupan kemasyarakatan. Contohnya seperti sistem mata pencaharian, struktur kemasyarakatan, dan lain-lain. Perubahan yang berpengaruh kecil, yakni perubahan yang tidak membawa dampak langsung bagi kehidupan kemasyarakatan. Contohnya perubahan tata bahasa, perubahan logat tari, dan lain-lain. Materi selanjutnya yakni faktor pendorong dan penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Faktor pendorong artinya faktor yang mempercepat terjadinya perubahan sosial budaya itu sendiri. Sedangkan faktor penghambat yakni faktor yang memperlambat terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat itu sendiri. Faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya yakni yang pertama yaitu kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya orang lain. Yang keempat, penduduk yang heterogen. Yang kelima, toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang. Selanjutnya bisa dibaca di bukunya masing-masing. Selanjutnya, faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang masih tradisional. Yang keempat, prasangka terhadap hal-hal yang baru. Yang kelima, adat atau kebiasaan yang mengakar. Selanjutnya yakni globalisasi. Apakah di sini ada yang tahu apa itu globalisasi? Globalisasi berasal dari kata globalization, global yang artinya dunia, dan realization yang artinya proses. Yakni globalisasi adalah proses mendunia yang tanpa mengenal batas suatu wilayah. Dengan merambahnya budaya asing ke Indonesia melalui media massa, baik elektronik maupun cetak, dan media dunia maya ataupun internet, sangat mempengaruhi perkembangan budaya di Indonesia.
Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan masyarakat lain, bangsa Indonesia ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang mendiami Nusantara telah mengalami proses yang namanya dipengaruhi dan saling mempengaruhi. Pada hakikatnya, bangsa Indonesia dihasilkan oleh interaksi dengan pihak luar. Hal inilah yang terjadi dalam proses globalisasi. Mohon perhatiannya anak-anak, kita sudah membahas tentang pengertian perubahan sosial budaya, faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya, bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya, faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya, dan pengertian globalisasi. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, kalau begitu Ibu yang akan bertanya. Coba Mbak Marisa, tolong Ibu sebutkan faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya seperti yang Ibu jelaskan tadi. Faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Faktor pendorong, kontak dengan kebudayaan lain. 2. Sistem pendidikan formal yang maju. 3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. 4. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang. 5. Sistem terbuka dalam lapisan-lapisan masyarakat. 6. Penduduk yang heterogen. 7. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. 8. Orientasi ke masa depan. 9. Nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki kehidupannya. 10. Disorganisasi dalam masyarakat. Faktor penghambat. 1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Ada 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 3. Sikap masyarakat yang sangat tradisional. 4. Adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuat sekali. 5. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. 6. Prasangka terhadap hal-hal yang baru. 7. Hal-hal yang bersifat ideologis. 8. Adat atau kebiasaan yang mengekal. 9. Nilai bahwa hidup ini hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Baik, kalau begitu kita simpulkan materi hari ini bersama-sama. Perubahan sosial, yakni perubahan yang terjadi di segala bidang dan prosesnya terjadi secara bersamaan. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, yakni perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan, perubahan revolusi dan evolusi, perubahan berpengaruh besar dan perubahan yang berpengaruh kecil. Oh ya, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin kalian mengerjakan soal yang ada di LKS halaman 107 tugas mandiri. Tugasnya yakni buatlah makalah mengenai upaya menghadapi globalisasi iptek di kalangan generasi muda. Kumpulkan tugas ini minggu depan ya. Gimana anak-anak, sudah paham mengenai tugasnya? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu Ibu harapkan kalian semua sudah paham dengan apa yang kita pelajari hari ini. Lalu jangan lupa untuk sering-sering membaca. Ibu rasa cukup pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.